Baiklah, perkenalkan nama saya Erik Christian Elmanik. Saya dari kelompok 7 dari kelas 5E, dan di sini saya dan kelompok saya akan membahas terkait full self driving pada mobil Tesla atau biasa kita sebut autopilot. Nah, jadi full self driving pada Tesla ini itu menggunakan teknologi ADAS atau biasa disebut atau kepanjangannya Advanced Driving Assistance System. Nah, jadi awalnya ADAS ini itu dikembangkan hanya untuk meminimalisir kemungkinan terjadi kecelakaan pada jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi ini berkembang menjadi eh, teknologi yang dapat memungkinkan si pengguna untuk dapat mengendarai kendaraan Tesla tanpa eh, mem- tanpa pengguna harus memiliki kontrol penuh terhadap kendaraan. Jadi kendaraan tersebut dapat melaju tanpa kendali dari si pengguna atau pengemudi. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari FSD full self driving ini? Jadi full self driving pada Tesla itu bekerja dengan cara menggunakan Tesla Vision yang dikembangkan oleh Tesla. Lalu juga menggunakan 8 kamera eksterior, di mana kedelapan kamera ini dipasangkan di setiap sisi bagian pada Tesla. Tujuannya untuk menangkap gambar eh, pada li- menangkap gambar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kendaraan. Lalu juga menggunakan sensor ultrasonik yang mana tujuannya itu untuk eh, menghitung atau mengkalkulasikan jarak dari objek yang ada di sekitar mobil Tesla-nya. Kemudian yang terakhir itu menggunakan prosesor yang dikembangkan oleh Tesla itu sendiri. Tujuannya untuk menghitung atau mengkalkulasikan nilai kemungkinan kecelakaan terjadi. Kemudian apakah FSD ini aman? Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Technobits, itu ada sebuah statistik yang menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan dengan autopilot atau FSD berkisar antara satu kecelakaan setiap 6 hingga 8 juta mil. Baiklah, di sini saya Zaki akan menjelaskan kelanjutan dari slide sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan tentang slide ketiga dan empat. Yang pertama adalah slide ketiga tentang komponen utama AI, yang bagaimana tentang FSD bekerja, yaitu nomor satu, sistem saraf mobil atau neural network. Tesla menggunakan deep neural network yang dilatih dengan menggunakan data dari video miliaran kilometer dari seluruh dunia. Sistem ini belajar mengenali jalan, kendaraan, pejalan kaki, hewan, hingga pola lalu lintas yang kompleks. Jaringan ini terus diperlalui melalui over-the-air updates atau yang biasa kita sebut OTA. Jadi setiap mobil Tesla dapat belajar dari pengalaman kolektif armada. Lalu pada nomor 2 adalah sensor-sensor atau mata dan telinga FSD. Dalam Tesla Vision ada 8 kamera dalam memberikan pandangan 360 derajat, menangkap warna, bentuk, jarak, relatif, dan pergerakan objek. Pada radar depan hingga tahun 2021, awalnya digunakan untuk mendeteksi jarak dan kecepatan objek. Model ini baru beralih kepada kamera murni. Dan yaitu ada juga kelanjutannya, yaitu adalah ultrasonic sensor, memberikan jarak detail dekat untuk manuver parkir, menghindari objek rendah yang sulit terlihat kamera. Itu akan sangat membantu dalam produk AI dalam Tesla. Lalu ada nomor 3, yaitu adalah komputer FSD atau hardware 3/4. Chip AI buatan Tesla dirancang khusus untuk real-time infrared data sensor, memiliki kemampuan pemrosesan triliun operasi per detik atau TOPS. Pada redundansi tinggi, dua prosesor untuk menjaga keselamatan bila satu terjadi kegagalan. Pada nomor 4 adalah konektivitas dan cloud. Mobil terhubung ke server Tesla untuk mengunggah data kejadian penting, misalnya near miss. Data ini dipakai untuk training offline dari pusat Tesla, lalu hasil model terbaru dikirim kembali ke mobil pelanggan. Nah, pada slide keempat, yaitu adalah cara kerja AI secara mendalam. Nah, dari data menjadi keputusan mengemudi, ada beberapa. Yang pertama adalah pengumpulan data, atau bisa kita sebut dengan persepsi. Kamera menangkap citra video resolusi tinggi setiap milidetik. Sensor ultrasonik mendeteksi objek dari jarak dekat. GPS dan peta internal membantu orientasi. Lalu pada nomor 2 adalah pemrosesan AI atau tahapan otak. Yang dimana pada computer vision, model mendeteksi marka jalan, jalur, lampu lalu lintas, rambu kendaraan, dan pejalan kaki. Lalu segmen sinematik dan 3D reconstruction mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi
untuk lingkungan di sekitar mobil. Pada prediksi perilaku, AI memperkirakan gerakan objek lain beberapa detik ke depan, misalnya mobil ke depan mau belok atau mau bermanuver. Pada perancangan jalur, menghasilkan rute yang aman dan efisien dengan mempertimbangkan aturan lalu lintas, objek bergerak, dan kondisi jalan, ada terkendala macet atau terjadinya laka lintas. Pada nomor 3, pengendalian mobil atau actuation, perintah dari AI dikirim ke sistem kemudi, pedal gas, dan rem. Control real time memastikan mobil beraksi dalam milidetik terhadap perubahan situasi yang akan terjadi. Ada pula sistem redundancy atau cadangan untuk menjaga keselamatan jika terjadi kesalahan. Nomor 4, pembelajaran berkelanjutan. Mobil Tesla mencatat situasi aneh atau edge case dan mengirim ke pusat data. Data ini dilabeli, dimasukkan ke dalam training set, dan dipakai melatih untuk ulang model. Pembaruan model distribusikan ke seluruh armada, sehingga FSD makin pintar dalam seiring waktu. Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Lamsyah akan melanjutkan pembahasannya itu adalah tantangan dan keterbatasannya. Teknologi ini belum sempurna. Ada beberapa tantangan seperti bias data dan kasus-kasus langka yang sulit diprediksi, misalnya cuaca ekstrim atau rambu lalu lintas yang tidak jelas. Selain itu, FSD masih sangat bergantung sama pengemudi, jadi tanggung jawab utama tetap pada manusia. Dari sisi hukum, regulasi kendaraan otonom juga belum seragam di seluruh dunia. Dan terakhir, ada isu etika, misalnya bagaimana AI harus mengambil keputusan dalam situasi dilema seperti memilih menabrak satu objek atau objek lain. Nah, untuk perbandingan dan masa depannya itu kalau kita bandingkan dengan pesaing, pendekatan Tesla itu berbeda. Tesla memilih pendekatan visi sentris yang hanya mengandalkan kamera, sementara perusahaan seperti Waymo menggunakan kombinasi LiDAR, radar, dan kamera. Ke depan, Tesla berambisi mencapai otonomi level 5, di mana mobil bisa sepenuhnya berjalan sendiri. Jika ini tercapai, maka akan membuat peluang lebih besar, seperti layanan taksi otonom atau taksi self-driving tanpa supir, atau logistik otomatis. Nah, kesimpulannya, FSD atau Full System Drive pada Tesla atau biasa kita sebut autopilot ini merupakan teknologi yang sangat bagus dan dapat membantu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. Namun perlu dicatat bahwasannya teknologi ini masih dalam tahap pengembangan atau biasa kita sebut beta. Maka dari itu, teknologi ini masih perlu atau masih harus diawasi oleh pengemudi secara langsung agar meningkatkan kemungkinan tidak terjadinya kecelakaan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Ari Christian, terima kasih.